Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Shalom, selamat pagi adik-adik.
welcome to Ibadah Hero Kids GKS Balikpapan. Hari ini kita mau ibadah, tapi sebelum itu kakak mau nanya adik-adik, gimana keadaannya hari ini? Kalau hari ini dalam keadaannya baik, angkat jempolnya. Yang pasti kakak percaya adik-adik penuh dengan sukacita ya hari ini. Dan sebelum kita menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita mulai berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, untuk hari ini kami anak-anak-Mu boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Dan kami mengucap syukur kalau keluarga kami juga Tuhan dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus saja yang memimpin dan membimbing selama proses ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus saja dan Roh Kudus yang bertata di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita mulai praise and worship-nya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan
in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memeluk setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. I am yours now forever. In your grace, I surrender. Adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih boleh menyembah dan memuji nama-Mu dengan penuh semangat dan sukacita. Anak-anak-Mu ini ya Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya bukakan setiap hati kami agar firman Tuhan ini menjadi rema dan kekuatan di dalam setiap jiwa dan roh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan melihat kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Berikut ilustrasinya, yuk. Ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan sakitnya. Tuhan Yesus datang. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik melalui tangga di atas rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah orang itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. ketika itu juga orang itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak juga yang melihat mukjizat itu memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan, aku bisa berjalan. Adik-adik, 4 orang yang menggotong temannya ini mencerminkan sikap iman yang kreatif.
Kenapa? Karena iman mereka itu tidak putus asa untuk menolong temannya agar mendapatkan mukjizat. Mereka tuh ingin temannya juga mengalami mukjizat, kesembuhan agar bisa berjalan lagi. Mereka rela untuk mengarungi banyaknya orang-orang di depan mereka sampai mereka harus memanjat atap rumah. Sikap 4 orang ini yang menggotong temannya yang lumpuh merupakan sikap yang patriotik. Sikap yang patriotik itu yang seperti apa? Yaitu sikap yang mau rela berkorban untuk temannya. 4 orang ini sudah menjadi berkat bagi temannya yang lumpuh ini. Karena Tuhan Yesus melihat iman mereka melalui tindakan mereka, maka orang lumpuh itu bangkit. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari keempat orang tersebut. Yang pertama yaitu Mereka memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap orang lain. Kedua, mereka mengupayakan agar orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang berkerumun, tetapi mereka bersungguh-sungguh ingin temannya sembuh. Iman mereka membuahkan sikap kreatif. Yang ketiga, mereka memiliki iman yang nyata. Markus 2 ayat 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus melihat ada tindakan nyata dari iman mereka yang tidak kenal menyerah, agar orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus memiliki kreativitas yang tinggi. Bagaimana anak-anak Tuhan memiliki kreativitas yang tinggi? Yaitu adalah hikmat dari Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan agar dapat memiliki hikmat dari Tuhan? Yaitu yang pertama, Hikmat dan kreativitas anak-anak Tuhan datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa takut Tuhanlah yang mendatangkan hikmat. Seperti Ayub yang hidup takut akan Tuhan, sehingga walaupun Ayub mengalami kebangkrutan, tetapi Allah memberi Ayub hikmat, sehingga hidup Ayub dipulihkan bahkan menjadi lebih kaya 2 kali lipat dari sebelumnya. Firman Tuhan, sumber hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Raja Daud hidup dengan mencintai Taurat Tuhan, sehingga Allah memberikan hikmat dan kreativitas yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita bisa melihat hasil lagu-lagu dan puisi yang diciptakan di dalam kitab Mazmur. Tuhan berkata bahwa Roh Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa Roh Kudus sudah berada di dalam hati kita. Jika kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan menerima hikmat Tuhan yang luar biasa. adik-adik, kakak berharap dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini bisa menjadi berkat buat adik-adik untuk melakukan setiap aktivitas dan tugas-tugas yang adik lakukan itu dikerjakan dengan hal-hal yang sebaik mungkin, seperti 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh ini. Dan setiap harinya adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kalian, keluarga kalian, dan orang-orang sekitar kalian tuh sehat-sehat terus. Sekarang kita mau tutup ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu hari ini kami boleh mendengarkan kisah mengenai keempat orang yang mau rela berkorban menggotong temannya ya Tuhan, yang agar dapat turun menjumpai Yesus dan mengalami mukjizat. Kami anak-anak-Mu juga mau mengalami mukjizat setiap harinya dalam hidup kami. Kami ingin melakukan hal-hal sebaik mungkin di dalam hidup kami, baik dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami mau turut orang tua, kami mau menjadi anak yang baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, agar selalu menjadi penolong bagi banyak orang, berkat bagi banyak orang, dan mencerminkan tentang kasih Bapa di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye.